Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring ya, online ya. Untuk pembahasan yang sekarang itu jenis model pembelajaran tematik. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas pertemuan dari yang minggu kemarin. Kalau yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran tematik, tapi yang sekarang di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis model pembelajaran tematik ya. Tentunya Anda mungkin sudah pernah belajar atau pernah membaca ya jenis-jenis model pembelajaran tematik. Nah, kita lihat di sini. Kita harus pahami dulu ya posisi model pembelajaran tematik di sini ternyata di paling atas ya, ada di paling atas di sini ya. Jadi yang paling kecil, yang paling khusus di sini ada teknik atau taktik ya. Mungkin perlu Anda pahami lagi yang mewakili yang bisa menyusun adanya teknik, metode, strategi, pendekatan dan model di sini tentunya ada teori yang melandasi. Dari adanya teori di sini maka kita dapat menyusun model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Nah, di sini merupakan saya gambarkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, paling tinggi atau paling umum. Dan ini gambaran secara umum pembelajaran ya. Di dalam pembelajaran ada model, ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik. Apa yang dimaksud dengan model? Jadi kita harus pahami dulu model itu apa, pendekatan itu apa, strategi itu apa, metode apa, dan teknik apa atau teknik taktik pembelajaran itu apa ya. Yang pertama, model pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang model pembelajaran tematik. Nah, kita pahami apa yang dimaksud dengan model pembelajaran. Model pembelajaran di situ gambaran secara umum atau kerangka konseptual secara umum terjadinya kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Jadi gambaran secara umum kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang mewadahi semua kegiatan pembelajaran di situ untuk mengetahui secara umum, gambaran secara umum itu yang dimaksud dengan model pembelajaran. Jadi mulai dari awal perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya seperti apa, maka itu yang dimaksud dengan model pembelajaran. Tapi kalau pendekatan, apa yang dimaksud dengan pendekatan? Yaitu cara guru memahami, cara guru atau orang yang mengajar memahami objek kajian atau memahami contohnya karakteristik peserta didik, memahami materi yang akan diajarkan, memahami media yang akan digunakan, memahami situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan nanti ketika kita menggunakan misalkan model A. Ketika kita mau menggunakan model B, maka kita harus tahu dulu situasi dan kondisi di sekolah itu seperti apa. Cara pandang kita. Jadi pendekatan itu cara pandang atau cara kita memahami suatu objek kajian atau suatu pembelajaran di suatu keadaan di sekolah itu seperti apa. Jadi itu yang dimaksud dengan pendekatan, cara kita memahami. Ya. Cara kita memahami objek kajian. Terus strategi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi di situ merupakan langkah-langkah yang diambil oleh guru. Ketika kita sudah memahami di sini situasi atau kondisi atau objek kajian, maka kita susunlah langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran di sini mulai dari perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, strateginya seperti apa, kita terapkan. Ketika kita sudah tahu, maka kita harus menggunakan strategi seperti ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seperti ini. Jadi langkah-langkahnya di sini yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang diambil guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Terus metode itu apa? Metode itu merupakan cara menerapkan strategi. Jadi seperti ini contohnya, cara menerapkan strategi, contohnya kita misalkan menggunakan metode ceramah, menggunakan metode diskusi, menggunakan metode observasi dan lain-lain. Nah, setelah itu ada yang paling khusus yaitu teknik atau taktik pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan teknik atau taktik pembelajaran? Teknik atau taktik di situ adalah gaya guru. Jadi cara guru tersendiri,
cara khas guru dalam menyampaikan pembelajaran, dalam menggunakan metode pembelajaran. Jadi sama-sama antara guru A dengan guru B sama-sama menggunakan metode pembelajaran ceramah, maka antara guru A dengan guru B itu pasti ada ciri khas tersendiri, ada perbedaan. Mungkin dari cara gerak tangan, dari cara intonasi, dari cara penyampaiannya, cara menyampaikan materi di situ mungkin dilengkapi dengan yel-yel, nyanyi, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan teknik atau cara guru atau gaya guru yang digunakan dalam menggunakan metode pembelajaran. Nah, kita mengingat kembali bahwa pembelajaran tematik ya, ini pembelajaran pertama ya kalau tidak salah, materi pertama, yaitu merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik kaitan intra maupun antar. Kalau intra itu satu muatan pelajaran, tapi kalau antar berarti beberapa muatan pembelajaran. Nah ini ya, jadi kita pahami kembali yang tematik di situ maksudnya mengkaitkan antara mata pelajaran ataupun di dalam muatan pembelajaran. Artinya intra berarti satu mata pelajaran ada konsep-konsep yang dikaitkan. Kalau antar berarti mengkaitkan beberapa mata pelajaran atau muatan pelajaran. Model pembelajaran tematik atau terpadu menurut Rubin Fogarty ya, tahun 1991 ada 10 model. Yang pertama model penggalan, fragment, model keterhubungan, model sarang, model urutan, model bagian, model jaring laba-laba, model galur, model keterpaduan, integrate, model celupan, model jaringan. Ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, dari nomor 1 sampai dengan 10. Yang pertama model penggalan. Model penggalan ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Jadi contohnya di sini bahasa Indonesia materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Jadi di sini tematiknya berarti intra pembelajaran. Jadi dalam satu mata pelajaran membahas beberapa konsep seperti yang di sini konsep menyimak, konsep berbicara, konsep membaca, konsep menulis. Ya, di situ intra. Jadi gambarnya di sini kita lihat. Ini maksudnya dalam kotak ini berarti satu muatan pelajaran. Dan ini konsep 1, konsep 2, konsep 3, konsep 4 dipadukan dalam satu pokok bahasan atau satu tema. Tapi di sini mencakup keterampilan membaca, berbicara, dan menulis. Termasuk juga menyimak seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep model penggalan. Untuk yang selanjutnya model keterhubungan. Jadi di sini model connect atau model keterhubungan dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Jadi di sini kita lihat contohnya ya, ada butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Contohnya di sini. Yang ada kaitannya ya, jadi permuatan pelajaran, per mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, mata pelajaran D. Namun di sini ada keterkaitan. Jadi butir-butir pembelajaran di sini ada kaitan dengan mata pelajaran yang ke D. Ya, jadi mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C. Terus di sini ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang D. Maka dipadukan. Jadi diambil butir-butirnya. Kalau yang mata pelajaran A yang butir yang masuk ke D ini yang mana, mata pelajaran B yang masuk butir pembelajaran ke D itu yang mana, yang C juga seperti itu. Ambil butir-butirnya maka dimasukkan di dalam pembelajaran yang ke D. Jadi di dalam pembahasan pembelajaran D mencakup butir-butir pada mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra. Jadi diambil misalkan yang D ini mata pelajaran bahasa dan sastra, dan yang A misalkan mata pelajaran ekonomi atau mata pelajaran matematika atau mata pelajaran PKN dan lain-lain. Tapi di sini masih ada kaitan butir-butirnya, maka langsung ditarik ke mata pelajaran yang ke D. Seperti itu.
ya. Untuk selanjutnya ya, model sarang ya. Model sarang di sini Anda tahu sarang burung ya contohnya ya. Jadi model sarang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran di sini mencakup memadukan konsep-konsep yang ada. Jadi misalkan di sini misalnya pemahaman tentang bentuk kata, makna kata dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi dalam pembelajaran. Jadi untuk mencakup seluruh konsep-konsep di sini, misalkan konsep pembentukan kata, konsep makna kata, konsep ungkapan, maka cukup menggunakan pembelajaran menulis puisi. Jadi di dalam menulis puisi di sini mata pelajaran atau materi atau temanya tentang menulis puisi ya. Maka di dalam menulis puisi ini ada pembahasan bagaimana cara membentuk kata, bagaimana cara membuat kata, bagaimana cara makna kata, atau cara mengungkapkan kata dan lain-lain. Jadi dalam satu tema, satu pembelajaran di sini mencakup beberapa konsep. Jadi konsep yang sesuai dimasukkan ke dalam pembelajaran di sini. Ini ya, contohnya di gambar yang di samping. Jadi seperti sarang. Di dalam sarang di sini ada beberapa konsep yang memang dipadukan. Ya. Jadi konsepnya yang paling kecil apa? Yang paling kecil misalkan pembentukan kata. Setelah itu yang agak besar lagi di sini apa? Jadi di sini misalkan makna kata. Yang lebih besar dari makna kata apa? Ungkapan. Setelah ungkapan apa? Berarti anak di sini tentang belajar menulis puisi. Jadi dari yang paling kecil ke yang paling besar. Itu yang dimaksud dengan model sarang. Jadi dimulai dari yang paling khusus dulu, baru ke yang paling umum. Dan di situ masih ada kaitan antara yang paling khusus dengan yang paling umum. Makanya di sini disebut model sarang. Untuk selanjutnya model urutan atau rangkaian ya. Model urutan merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Ya, misalkan topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini A, ini materi A dan materi B. Ini gambarnya ya. Karena di sini ada keterpaduan, ada urutan atau misalkan di dalam pembelajaran, misalkan pada satu hari itu di jam yang pagi materi ini, jam yang siang materi ini. Cuma di sini ada kaitannya. Misalkan di sini yang pertama pembelajaran agama, yang kedua pembelajaran PKN atau di sini pembelajaran PKN dan yang kedua pembelajaran bahasa. Nah, kaitannya di sini karena ada topik-topik yang masih ada kaitan antara pembelajaran pertama dengan pembelajaran berikutnya, antara materi pembelajaran pertama dengan materi pembelajaran berikutnya, maka kita bisa menarik topik. Topiknya di situ bisa ditarik ke mata pelajaran yang pertama dan sekaligus ke mata pelajaran yang kedua. Jadi mata pelajaran yang kedua mengkaitkan dengan mata pelajaran yang pertama. Atau mata pelajaran yang pertama mengkaitkan dengan mata pelajaran yang kedua. Apa yang dikaitkan yaitu topik-topiknya. Jadi karena ada kaitan antara topik di sini, maka mata pelajaran yang pertama, pelaksanaan pembelajaran pertama mengkaitkan dengan mata pelajaran yang kedua. Atau ketika melaksanakan pembelajaran yang kedua, Anda mengkaitkan dengan mata pelajaran yang pertama, ya, di situ. Makanya paralel di sini ada mata pelajaran A, ada mata pelajaran B, ya. Selanjutnya ada model bagian, ya. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih, ya, overlapping, ya. Tumpang tindih konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Boleh dua mata pelajaran atau lebih. Kalau di sini yang dicontohkan ini ada dua mata pelajaran. Karena di sini ketidaksengajaan adanya ketumpang tindihan, ya. Ketidaksengajaan ternyata di sini ada yang bisa dikaitkan antara mata pelajaran A dengan mata pelajaran B, maka di tengah di sini diambil tengah-tengahnya, maka kita kaitkan dalam pembelajaran. Jadi temanya atau pembelajaran pokok pembahasannya mencakup pembelajaran A dan pembelajaran B. Mata pelajaran A, mata pelajaran B. Maka di tengah-tengah di sini kita melaksanakan pembelajaran yang di tengah di sini,
melaksanakan pembelajaran ini, maka secara otomatis kita akan mengajarkan yang materi A dengan materi B. Maka diambil yang tengah di sini. Ini yang posisi yang di tengah ini ya. Jadi yang dimaksud dengan model bagian, tapi di sini dengan keadaan bukan apa artinya bukan kita sendiri yang menentukan, tapi karena memang di sini ada tumpang tindih. Secara tidak sengaja materi yang kita ajarkan di sini mencakup materi A juga mencakup materi B. Ya di sini ya. Bukan kita yang menentukan, karena di sini memang adanya tumpang tindih. Saya tekankan lagi, adanya tumpang tindih. Atau secara tidak sengaja di sini memang ada kaitan antara A dengan B. Ketika kita mengajarkan konsep yang ini, tema ini, pokok bahasan ini, maka juga mencakup materi A, juga mencakup materi B. Seperti itu ya, yang dimaksud dengan model bagian. Ada model jaring laba-laba web, ya. Model ini bertolak dari pendekatan tematik, ya. Dari pendekatan tematik sebagai pemadu bahan dan kajian pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Lah, contohnya di sini model laba-laba kita menentukan temanya terlebih dahulu. Apa tema apa yang mau kita ajarkan? Misalkan tema diri sendiri atau tema keluargaku. Maka tema keluargaku di sini kira-kira ada kaitannya dengan mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, mata pelajaran D, E, dan F pada kompetensi apa, pada pokok bahasan apa. Jadi kalau di PAUD atau di SD biasanya kompetensi dasar di sini diambil kira-kira dari materi A ini yang sesuai dengan tema ini apa. Kalau dari mata pelajaran B ini yang sesuai pada tema ini apa. Pada mata pelajaran C yang sesuai dengan tema ini apa. Jadi mengkaitkan. Pertama kita menentukan temanya, baru kita mengkaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya, tapi yang ada kaitannya dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran lainnya yang ada kaitannya dengan tema ini. Jadi kita penentuan tema sekaligus nanti kita mengajarkan beberapa mata pelajaran. Ya, di sini. Temanya terlebih dahulu, baru nanti mengkaitkan beberapa tema atau beberapa sub pokok bahasan yang ada kaitannya dengan tema yang di tengah ini. Ya, ini temanya di tengah ya. Tema dibentuk dulu, baru nanti mengkaitkan. Itu yang dimaksud dengan jaring laba-laba. Ya. Untuk selanjutnya yaitu model galur. Ya. Model galur merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Nah, di sini kita tekankan lagi pemaduan bentuk keterampilan. Karena di sini ada kaitan, ada rangkaiannya, ya. Ada langkah-langkahnya, maksudnya ada keterampilan, di sini ada keterampilan A, ada keterampilan B, ada keterampilan C, dan keterampilan D secara beruntun. Ini dapat dikembangkan, contohnya di sini. Misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi. Nah, yang pertama kita melakukan prediksi, ya. Keterampilan melakukan prediksi. Yang kedua, estimasi. Ketika ada prediksi, kita dapat berantisipasi atau estimasi di sini ya. Setelah itu, setelah antisipasi atau estimasi, kita dapat meramalkan. Jadi ada langkah-langkahnya di sini. Jadi contohnya kalau misalkan pembelajaran pembelajaran matematika contohnya ya. Saya ambilkan siswa dapat mengenal di sini. Siswa dapat mengenal lambang 1 atau lambang atau angka 1 sampai 10. Setelah mengenal angka 1 sampai 10, siswa dapat menghitung 1 sampai 10. Setelah menghitung sampai 10, siswa dapat menjumlahkan 1 sampai 10. Dan seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan atau kaitannya secara bertahap. Kalau yang di sini contohnya prediksi. Siswa ada yang prediksi, dapat memprediksi. Dan setelah memprediksi ada estimasi. Setelah estimasi, maka ada ramalan. Setelah ada ramalan, takutnya terjadi seperti ini, maka siswa dapat melakukan antisipasi. Ya, di sini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama siswa dapat mengenal lambang 1 sampai 10, setelah itu mengenal berarti siswa setelah itu dapat membaca lambang 1 sampai 10, setelah itu siswa dapat menulis 1 sampai 10, siswa dapat berhitung dan menjumlahkan 1 sampai 10. Jadi ada rangkaian-rangkaiannya. Ya, situ. Model galur ini ya, contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya, model keterpaduan atau integrate ya. Model keterpaduan merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tapi esensinya sama dengan sebuah topik tertentu. Jadi topik
topik A, ada topik B, topik C, topik D, atau mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, mata pelajaran D, dipadukan, maka diambil tengah-tengahnya. Yang paling sesuai kalau kita mengajarkan tentang materi yang ada di tengah di sini ya. Contohnya ini, kita mengajarkan materi atau sub pokok bahasan atau topik ya, atau tema di sini. Maka tema ini sudah mencakup mata pelajaran A, secara otomatis mencakup mata pelajaran B, mencakup mata pelajaran C, mencakup mata pelajaran D. Jadi di sini memang ditentukan secara sengaja, kita tentukan topiknya atau kita tentukan kompetensi dasar pada mata pelajaran A, kompetensi dasar mata pelajaran B, kompetensi dasar mata pelajaran D, C, kompetensi dasar mata pelajaran D. Maka kita padukan di sini, maka tengah-tengahnya yang mana? Ketika kita mengajarkan misalkan satu pembelajaran, misalkan kita menggunakan tema atau kompetensi yang ada di tengah di sini, secara otomatis kita akan mengajarkan materi A, materi B, materi C, dan materi D. Jadi memang secara sengaja kita memadukan. Berbeda dari tadi yang di sini ya. Nah, kalau yang di sini secara tidak sengaja karena memang terjadi tumpang tindih ya. Terjadinya tumpang tindih sehingga kita dapat mengajarkan materi yang di tengah di sini. Ya ini baru kita ini keadaan tanpa sengaja. Tapi kalau yang di sini ini memang disengaja ya, diambil poin-poin dari materi A, dari materi B, dari materi C, dari materi D, kita padukan diambil tengah-tengahnya di sini. Ketika kita mengajarkan materi atau pokok bahasan yang di tengah di sini atau tema yang di tengah di sini, maka secara otomatis kita sudah mengajarkan materi A, materi B, materi C, dan materi D. Boleh lebih dari 3, boleh lebih dari 4, dan sebagainya. Yang penting ada sinkronisasi, ada kesesuaian. Kalau kita mengajarkan yang di tengah di sini, materi yang di tengah di sini, secara otomatis kita sudah mengajarkan beberapa materi atau beberapa kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, dan seterusnya. Ya. Model celupan, ya. Yang 9 ini model celupan. Jadi di sini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Jadi ketika ada pembelajaran A, misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, kita di sini yang dimaksud dengan model celupan, mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan ya di sini mata pelajaran bahasa Indonesia kita ambil mungkin dari dari mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA yang sekiranya masuk pada mata pelajaran ini bahasa Indonesia apa? Contohnya nama hewan. Nah, nama hewan dimasukkan ke sini dan masuk dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Cara menirukan suara, cara menulis nama binatang. Itu kan bahasa Indonesianya. Tapi di sini juga ada IPA-nya. Setelah itu mungkin juga ada misalkan matematikanya, menjumlahkan. Contohnya apa? Dari dari hewan di sini kita masukkan misalkan dari IPA ada hewan A, hewan B, maka di sini mungkin menjumlahkan hewan di sini ada berapa dan seterusnya. Sama. Jadi kita sudah menerapkan materi mata pelajaran, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi kita juga mengambil dari poin-poinnya yang ada di mata pelajaran yang lainnya yang sesuai dengan materi IPA, yang sesuai dengan materi bahasa Indonesia. Jadi diambil, disaring, yang paling sesuai misalkan diambil butir A, maka ditaruh di sini dari mata pelajaran A. Butir B dari mata pelajaran B. Butir C dari mata pelajaran C. Butir D dari mata pelajaran D. Tapi yang tetap sesuai dengan ruang lingkup yang kita ajarkan sekarang. Misalkan yang kita ajarkan itu bahasa Indonesia. Gitu ya. Model celupan. Jadi kita ambil dari butir-butir yang ada di mata pelajaran yang lainnya atau poin-poin atau sub-subnya yang dari mata pelajaran yang lainnya tapi yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita terapkan pada hari ini seperti itu. Model yang terakhir yaitu model jaringan atau network ya. Model jaringan merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru ya, bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi. Jadi di sini pembelajaran ini
dalam pembelajaran, misalkan yang saya ambil di sini mata pelajaran bahasa Indonesia, di sini mata pelajaran IPA, di sini mata pelajaran mungkin matematika. Nah, kita mengkaitkan di sini sudah ada sub yang kita pelajari, mungkin lebih fokus dari kalau yang bahasa Indonesia menyimak, membaca dan menulis. Nah, dikaitkan dengan IPA, kita mungkin mengenal nama hewan. Dari mungkin matematika menjumlahkan jumlah anak hewan atau nama-nama hewan atau hewan, bentuknya seperti apa dan kakinya ada berapa, mungkin di situ ya. Jadi di sini kita mengkaitkan dengan materi-materi yang lainnya. Tapi di sini sudah ada sub-subnya. Jadi yang di tengah ini ada sub-sub atau butir-butir yang kita ajarkan, yang kita bahas di dalam pembelajaran, tapi dikaitkan dengan materi yang lainnya juga di situ ada butir-butir yang dibahas dan di sini dikaitkan dengan materi yang lainnya juga yang ada kaitannya dengan materi. Jadi ada hubungan antara materi A, materi B, materi C. Di sini diambil 3 mata pelajaran ya, 3 muatan pelajaran ya. Muatan pelajaran A, muatan pelajaran B, muatan pelajaran C. Karena apa? Di sini belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena secara otomatis siswa ketika belajar ini tentunya juga akan belajar materi B, tentunya juga akan belajar materi C. Maka kita ya, karena adanya hubungan antara timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi. Jadi kenapa kok bisa dilakukan seperti ini? Karena secara otomatis kita di dalam pembelajaran tidak hanya fokus satu mata pelajaran ini, tidak hanya fokus membaca dan menulis saja, akan tetapi juga salah satunya memahami mungkin tentang penjumlahan. Mungkin juga di sini tentang mengenal nama hewan, nama tumbuhan, ya. Makanya di sini mengkaitkan antar mata pelajaran atau muatan pelajaran karena kita melihat bahwa pembelajaran di situ tidak fokus hanya pada satu muatan pembelajaran. Nah, di sini ya model jaringan ini. Adanya timbal balik dari materi A ke materi B, dari materi B ke materi C, dari materi C ke materi A, atau dari A ke materi C, dari materi C ke materi B, dan selanjutnya ya seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya silakan Anda pahami tentang model-model pembelajaran tematik di atas ya. Setelah itu Anda kerjakan ya berdasarkan model-model pembelajaran tematik di atas ya. Berdasarkan uraian di atas, pilihlah model pembelajaran tematik yang sesuai untuk anak PAUD, PAUD atau TK. Bisa memilih lebih dari satu ya. Misalkan model web, model integrate ya, dan lain-lain ya. Dan berikan penjelasannya kenapa menurut Anda itu model pembelajaran itu sesuai untuk PAUD, alasannya apa? Ya. Silakan Anda, kalau misalkan nanti Anda masih mengalami kesulitan tentang materi yang sudah saya sampaikan, silakan kita diskusikan dalam forum diskusi ya. Dan untuk soal ini silakan nanti Anda kerjakan di e-learning ya atau LMS ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda. Dan untuk selanjutnya mungkin cukup ini saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.